Pernah kebayang nggak sih ada sebuah ajaran spiritual yang saking dalamnya, saking kontroversialnya, penganutnya bisa sampai dihukum mati? Nah, itulah yang bakal kita selami sekarang. Sebuah konsep mistis yang dari dulu udah bikin orang terpesona sekaligus, ya ketakutan. Jadi, pertanyaannya emang provokatif banget. Bisa nggak sih seorang hamba itu benar-benar bersatu sama Tuhannya? Ini nih, inti dari semua pembahasan kita kali ini, tentang sebuah konsep yang rumit dan sering banget disalahpahami. Nah, buat ngertiin ide ini, kita bakal masuk lewat sebuah istilah yang indah banget dari Jawa, Manunggaling Kawula Gusti. Anggap aja ini kunci kita buat ngebuka sebuah gagasan yang dalam banget dan seperti yang nanti kita lihat kadang-kadang juga berbahaya. Oke, yuk kita langsung masuk ke bagian pertama. Kita bedah aja langsung istilah yang kedengarannya misterius ini. Sebenarnya apa sih artinya kata per kata? Coba kita pecah ya. Pertama, manunggaling. Ini dari kata manunggal yang artinya ya proses bersatu, bergerak menuju yang satu. Terus ada kaula, itu artinya hamba. Yang ya merepresentasikan kita lah, manusia, yang dianggap udah nggak lagi murni kayak aslinya. Terakhir, Gusti atau Tuan. Ini jelas maksudnya yang maha suci, sumber dari semua kebaikan. Jadi kalau digabungin, ini tuh soal perjalanan si hamba buat kembali bersatu dengan sang Tuan. Oke, ini poin yang penting banget nih. Penyatuan di sini tuh bukan berarti fisik kita gabung gitu ya. Bukan. Ini soal penyatuan substansi. Dalam istilah tasawuf, ini disebut dzauk, sebuah pengalaman spiritual yang harus dirasain langsung, bukan cuma dipikirin atau didebatin doang. Nah, di sini nih sering banget orang salah paham. Ajaran ini beda banget loh sama panteisme. Kalau panteisme kan mikirnya Tuhan itu ya alam semesta ya Tuhan sama aja. Tapi Manunggaling Kawula Gusti ini justru bilang kalau realitas yang mutlak itu ya cuma Tuhan. Segala sesuatu selain Dia, termasuk kita dan alam semesta, itu ada cuma karena bergantung sama Dia. Oke, sekarang kita udah dapat gambaran artinya. Yuk kita lihat gimana konsep ini digambarkan dengan indah banget di budaya Jawa. Dan kita telusuri juga, akarnya tuh sebenarnya dari mana sih? Orang Jawa punya kiasan yang, wah puitis banget buat ngejelasin ini. Warangka manjing curiga. Artinya, keris yang masuk ke sarungnya. Coba bayangin deh. Keris dan sarungnya itu kan dua benda yang beda ya. Tapi pas mereka bersatu, mereka jadi satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Nah, kira-kira begitulah hubungan antara hamba dan Tuhan coba digambarkan. Dekat banget, tak terpisahkan. Tentu aja ide kayak gini nggak muncul tiba-tiba. Ternyata dia punya leluhurnya, bisa dibilang gitu, dari tradisi Sufi. Namanya doktrin Wahdatul Wujud atau kesatuan wujud. Ajaran ini yang dipopulerkan oleh pemikir besar kayak Ibnu Arabi, intinya bilang kalau wujud yang benar-benar ada itu cuma satu, yaitu Tuhan. Nah, alam semesta ini, itu semua cuma pantulan atau manifestasi dari wujudnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih gelap. Di balik keindahan konsep ini, ternyata ada sejarah yang kelam dan penuh kontroversi. Sejarah yang seringkali bikin penganutnya ada dalam bahaya besar. Perjalanan ide ini panjang banget loh, berabad-abad. Bisa kita lacak mulai dari abad ke-9, ada sosok namanya Al-Hallaj di Persia. Lompat ke abad 13, Ibnu Arabi kemudian menyusunnya jadi sistem filsafat yang lebih rapi. Dan akhirnya, di abad ke-15, ajaran yang mirip-mirip ini sampai ke Jawa, lewat Syekh Siti Jenar. Dan di sanalah ia dikenal sebagai Manunggaling Kawula Gusti. Nah, di bagian ini nih dramanya dimulai. Kenapa? Karena ajaran ini tuh kayak berjalan di atas tali. Di satu sisi, ini adalah puncak pencerahan spiritual. Tapi di sisi lain, cuma beda tipis banget sama tuduhan sesat yang hukumannya mati. Coba lihat tabel ini deh. Ini ringkasan 3 tokoh kunci kita. Pertama, Al-Hallaj. Gagasannya disebut hulul. Gara-gara ini, dia mengucapkan kalimat ana al-haq yang bikin heboh. Dan nasibnya dieksekusi. Terus ada Ibnu Arabi, penggagas Wahdatul Wujud. Dia ini dihormati banget sama sebagian orang, tapi juga dikritik keras sama yang lain. Dan terakhir, Syekh Siti Jenar di Jawa, dengan konsep Manunggaling Kawula Gustinya, yang sayangnya nasibnya sama tragisnya dengan Al-Hallaj. Coba kita resapi kalimat ini. Ana al-haq. Akulah kebenaran. Bayangin, kalimat ini diucapkan di Baghdad abad ke-10. Al-Haq itu kan salah satu dari 99 nama Tuhan. Jadi pas Al-Hallaj bilang gitu, ya jelas saja kedengerannya kayak dia ngaku sebagai Tuhan. Heboh banget pasti. Dan disinilah letak perdebatannya.
Menurut para sufi atau mistikus, kalimat ana al-haq itu bukan sombong. Itu ekspresi dari kondisi fana saat aku atau ego manusianya udah lebur total sama Tuhan. Jadi yang ngomong itu bukan lagi si Al-Hallaj, tapi Tuhan sendiri, sang kebenaran. Tapi, dari sudut pandang ulama ortodoks, ini jelas penghujatan tingkat dewa. Ini klaim yang rusak batasan antara pencipta dan ciptaan. Dan itu nggak bisa dimaafkan. Dan ternyata, cerita tragis ini kejadian lagi loh, ratusan tahun kemudian. Tapi kali ini di Jawa. Syekh Siti Jenar yang ajarannya mirip-mirip, dianggap sesat oleh Wali Songo. Ajarannya itu dianggap bahaya, bisa merusak pemahaman orang awam tentang agama. Dan akhirnya, dia juga dihukum mati. Oke, tadi kita udah bahas sisi kontroversialnya. Tapi, ajaran ini tuh bukan cuma soal pengalaman spiritual pribadi loh. Ada sisi lainnya, sisi penerapan praktisnya, yang ternyata menyentuh aspek sosial yang dalam banget. Jadi, ternyata Manunggaling Kaula Gusti ini punya dua dimensi. Pertama, dimensi teologis. Tujuannya ya mencapai ihsan, level tertinggi dalam beragama, di mana kita beribadah seolah-olah melihat Tuhan. Tapi yang nggak kalah keren, ada dimensi sosiologisnya. Konsep ini ternyata juga dipakai sebagai model hubungan antara pemimpin dan rakyat. Gimana maksudnya? Jadi, masyarakat yang ideal itu dianggap sebagai cerminan dari kesatuan spiritual tadi. Seorang gusti, pemimpin, harus bisa menunggal, menyatu dengan kawula rakyatnya. Pemimpin harus bisa ngerasain penderitaan rakyat, ngelayanin mereka. Sebaliknya, rakyat juga menghormati pemimpinnya. Ini tuh jadi semacam filosofi kepemimpinan yang dasarnya spiritualitas banget. Tujuannya buat menciptakan harmoni di masyarakat. Dan akhirnya, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Tapi sekarang dengan bekal pemahaman yang lebih utuh. Kisah Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar nunjukin ke kita betapa tipisnya garis batasnya. Pengalaman menyatu dengan Tuhan, apakah itu puncak spiritualitas? Atau malah sebuah penyimpangan yang membahayakan? Terus, di mana garis batas itu harus ditarik? Pertanyaan-pertanyaan ini ternyata masih relevan banget sampai sekarang kan?